Terima kasih. Saya dari TV Desa Banyumas hadir di sini di Desa Petingsari, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kebetulan di sini ada tamu yang sangat jauh dari Desa Pandar, dan di hadapan saya adalah Ketua BPD Pak Wasis, dan kanan kiri saya adalah aktivis pegiat wisata Desa Petingsari. Untuk lebih tajam, kenapa sih Panda kok jauh-jauh gitu ya ke sini, yang kalau ditempuh hampir 12 jam gitu ya, dan padahal ini kalau kita lihat desanya sungguh luar biasa, benar-benar desa yang asik. Kami persilakan Pak Wasis untuk bisa membedah pada beliau-beliau agar satu saat oleh-olehnya ini bisa diterapkan di desa Panda. Silakan. Terima kasih Pak Kiman selaku pendamping desa Singkaton Batu Retin, dan Pak siapa? Sulis. Pak Sulis, ya, Pak Wasis dari saya Ketua BPD Desa Panda. Kedatangan kami dibanding di desa atau di dusun Petingsari, desa Kelurahan Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, ini adalah bagaimana kita ingin melihat potensi yang ada di desa di dusun Petingsari ini, dan kiat-kiat apa yang bisa kami lakukan sehingga bisa terciptanya desa wisata di dusun Petingsari ini. Kira-kiranya apa yang menjadi motivasi panjenengan sehingga bisa menjadi desa wisata yang baik ini. Sejarahnya itu dulu banyak kan orang sini kan sawah, tani lah, Tani sawah itu. kebun, lalu juga karena banyak orang yang kesini juga dari sebelumnya menjadi desa wisata. Jadi ada seorang dari Garuda itu yang mencetuskan untuk bagaimana kalau di sini menjadi wisata. Mereka itu kita belum tahu apa-apa tentang itu, tapi kita konsep akhirnya juga dari masyarakat juga. Terus ditingkatkan lagi. Itu kita tahun berapa sih Pak? Itu kita mulai 2008. Itu memang perjalanannya panjang, juga banyak itu ya, tapi kekompakan warga adalah salah satu untuk menjadi desa wisata. Setelah itu sudah kepengurusan dan sebagainya, ya sudah respon masyarakat itu sangat bagus. Tapi di sini sebenarnya kalau spot wisata kita kan belum punya ya. Jadi kita memang andalnya adalah bikin. Biasanya anak-anak sekolah itu bisa 3 sampai 4 hari. Live in, berarti tinggal Iya. sini gitu. Berapa Iya. hari? 3 hari? Ya paling lama kalau nggak salah 6 hari ya. Iya, sudah. Nginep di rumah penduduk ya. Iya, dengan andalannya kita memang ini homestay, tapi live-in-nya itu Homestay. warga apa adanya ya yang di kampung gitu. Jadi dia bagaimana ingin hidup kayak orang kampung, Iya. mempelajari kayak gimana Iya. ya. Itu terus sebetulnya sini juga banyak sejarah dari masa lalu, dengan adanya dapur yang sebetulnya ada Kali Pawon itu. Iya. Dapur di saat untuk memasakkan prajuritnya Pangeran Oh gitu. untuk menghadang dari pasukan Jepang yang sering ke Kaliurang karena punya Kaliurang, ya, Kaliurang. jadi kampung sini itu Berarti untuk mau masuk ke menghadang lah, Jogjanya Oh, gitu ya. iya. untuk menghadang dengan ada jarak Sungai Kuning Oh, itu. Jadi memang agak jauh tapi juga ya cukup kebanyakan support berhasil ya bantu untuk ya. itu zaman Jepang itu. Jadi dengan selain itu kita juga ada namanya pancuran atau sumber air dan sumber air Sindang Sari ya. Sindang Sari itu juga ada kaitan dengan Itu yang laut. spot wisatanya sebenarnya ya. Ya, tapi kalau di sana kan kebanyakan yang berkaitan dengan religi. Oh gitu. Ya, wisata religi lah. Itu. Jadi masih ada juga namanya Watu Kon, ada Watu Baja, dan itu semua punya sejarah yang panjang. Itu juga untuk menguraikannya itu juga butuh waktu yang lama. Gitu. Oke. Iya. Coba kalau dari Mas bisa Mas, apa yang bisa saya dapatin untuk oleh kami? Iya, bagaimana bisa membentuk ataupun
kita sampai tahu dari Karena apa, kan, mungkin ada apa dulu ini apa. waktu proses berdirinya desa wisata seperti yang Bapak terus bilang, kita itu jualannya seperti campuran. Nah, bisa ada satu buah, sembilan, pohon dan sebagainya. Batu gajah gitu. Baca Iya. itu. Nah, karena desa wisata ini menjadi salah satu komunitas yang intinya nanti akan menjadi sebuah usaha yang mempunyai nilai. Nah, dari situ, dari kita pertama menjadi desa wisata, kita jualnya paket-paket itu tadi, angguran punya itu tadi. Nah, wisatawannya ada Pak, ada. Tapi kan kalau kita namanya membuat suatu usaha, kan kita juga harus berpikir prospek ke depannya. Ya untuk berkelanjutannya gitu ya. ya. Itu akhirnya kan di pengurus desa wisata pada waktu itu, karena Penting Sari ini tidak memiliki objek wisata yang istilahnya kayak spot service dan sebagainya, kita nggak seperti punya. yang menonjol itu ya. Yang menunjukkan kita nggak punya. Akhirnya kita cari potensi apa yang ada di Penting Sari ini. Nah, akhirnya di situ pengurus dan masyarakat yang ada di Penting Sari berkumpul. Nah, kita cari potensi apa yang nantinya akan kita jual di paket wisata. Nah, akhirnya kita cari potensi itu di rapat itu, misalkan di dalam pertemuan kan udah diundang banyak orang, kita cari potensinya itu adalah potensi warga, karena kita nggak punya informasi. Misalkan kamu bisanya apa? Oh, aku punya kalian dokumentasi foto, ya udah Foto. kamu bagian dokumentasi, berarti kamu bagian promosi. Nah, misalkan harus hobinya apa? Oh, saya bisa membuat wayang rumput. Nah, berarti kan muncul satu paket membuat kreasi wayang rumput. Nah, dari satu orang, minimal satu orang itu kan pasti punya satu keahlian. Nah, Caranya seperti itu, jadi mengetahui potensinya. Iya. Ya, sumber daya manusianya ya, Iya, sumber daya karena manusianya itu begitu. tadi, kita kan nggak punya mobil yang bisa ditonjolkan, menjadi daya tariknya kita kan nggak punya. Nah, caranya kita menentukan kreativitas warga kita. Nah, akhirnya dari semua masyarakat kita memiliki satu kreativitas, akhirnya muncul paket wisata yang ada di Penting Sari. Dikumpulkan di satu Dipaketkan ya. sebuah paket wisata, Iya. desa wisata. Nah, Jadi promosi gini juga Pak Masih gitu ya? sini caranya kayak gini nih. Iya. terus seiring Menarik berjalannya nih. waktu, kami di pengurus juga tidak berhenti saja. Nah, setelah berjalannya waktu kan tingkat kunjungan wisatawan semakin menaik. Nah, akhirnya muncullah UMKM. Nah, seperti inspirasi terus jamu Iya. tadi. Oh, Nah, Ruginarti itu mereka gitu ya. muncul bukan dari pengurus desa kita, kamu harus buat UMKM ini, kamu harus buat ini, enggak. Jadi warga kita itu mereka berinovasi. Kalau aku mau punya ekonomi yang lebih, aku harus ngapain? Akhirnya muncul UMKM tersebut. Nah, sebagai nilai tambah mereka selain homestay. Nah, seiring berjalannya waktu lagi, sudah nih pengunjungnya sudah banyak, tapi kok uangnya yang ditinggal di Penting Sari kok masih sedikit. Nah, Hanya ada homestay. biar Ya, lama. biar lama dan uang yang ditinggalkan lebih banyak lagi. Nah ini kuncinya berarti ada di live-in-nya itu dulu ya. Iya, Di live-in itu ada akhirnya paket membuat wayang rumput gitu ya. Terus pesawat, tanam padi. Gitu lah. Jadi intinya gini aja, saya sih tertariknya gitu. Satu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sini dengan potensi yang ada di sini. Ini kan jadi kita dipaketkan, oh ya nih karena nggak punya spot wisata yang menunjukkan sekali, adanya ini ya mungkin kayak wisatawan diarahkan kayak gini. Kemudian saya tertariknya justru dari sumber daya manusianya, Pak Iwan. Di Malaysia ini mereka kreativitas lewat UMKM berdiri sendiri sesuai dengan bidangnya. Ada misal bidang pertaniannya, peternakan ada pedang jamur dan lain-lain. Mungkin ada persawahan dan lain-lain juga akan bisa kayak gitu. Bisa tarik. Nah inilah yang ingin kami coba kembangkan. Bagaimana nanti kita konsep budaya ini nanti saya juga akan lebih jauh istilah mencari ilmunya, mencari desa Penting Sari ini bagaimana membuat konsep suatu paket wisata, artinya desa wisata ini juga satu paket yang orang lain bisa berkunjung kayak gitu. Ini kan tadi disampaikan perjalanan kan panjang 2014 sampai sekarang. Jadi saya yakin nggak, iya 2008 ya, nggak bisa instan kan bagaimana. Jadi kita harus perlu satu ada tokoh penggerak yang memang harus dari sampaikan ada tokoh
itu yang menggerakkan. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu, kadang mereka mengejar itu Pak Sulis ya. Nggak pakai modal. Gimana lagi Pak? Setelah kita buatkan itu ya udah, kita istilahnya kok uangnya dikit, akhirnya muncul homestay dulu juga. Kalau sekarang kan kita dari 100-an rumah warga itu kita kan yang terdaftar ya kita kan langsung Gitu. nah awalnya juga nggak langsung banyak itu. Yang jadi contoh homestay itu adalah homestay pengurus Pak. Jadi ya dari ketua, homestay ketua, sekretaris bendahara itu yang digunakan untuk homestay. Nah dari situ supaya warga yang lain ikut mau menjadi homestay. Nah akhirnya yang tiga kan uji coba dulu Pak. Nah uji coba ini tamunya adalah temannya sendiri. Ya tamu tinggal di homestay itu selama 1 malam, terus misalkan katakanlah 1 malam itu makan 3 kali 80.000. Nah nanti setelah selesai kegiatan ini di Penting Sari itu kan kalau hari Jumat ada namanya Jumat bersih Pak. Nah nanti kan istri pengurus-pengurus ini sudah istilahnya apa ya, bisa bilang didoktrin, memberikan informasi kemarin di tempat itu ada homestay, ternyata kalau rumahnya dipakai homestay mendapatkan uang tambahan juga. Nah dari situ ibu pengurus ini kan ngumpul di tempat Jumat bersih. Nah di Jumat bersih ini biasa kan ibu-ibu kalau ngobrolnya nggak jelas sana sini. Akhirnya diprogram sama istri pengurus ini, kita besok ngobrolnya gini aja tentang homestay. Kemarin rumahku habis dipakai homestay, ternyata kalau rumah kita dipakai homestay bisa menambahkan ekonomi loh. Ayo bapak ibu nanti homestay nggak perlu bagus-bagus dulu, yang penting rapi. Nah akhirnya dari omongan-omongan itu akhirnya tergeraklah hati warga kami. Jadi yang tadinya tidak mau dipakai homestay akhirnya mau. Gitu. Nah terus Ini saya juga perkenalkan, ini ada kades saya, Pak Kades saya, ini Pak Masiton, desa. Ini dari Pak Sulis selaku pengurus desa wisata di Dusun Penting Sari. Ini Pak Sulis dan Pak siapa? Pak Bayu ini kepala desa Pandak, teman-teman Beturaden yang studi banding sini ada yang ingin bagaimana dengan dewa. Dan ini adalah sekretaris desa Pak. Ini ada juga sekretaris desa Pandak, ini Pak Sunarno yang bagaimana kita memprogram diri kami tadi sampaikan kita bagaimana ya. Tadi sama di sini Pak Sulis dan Pak Bayu, ini Pak Kades dan Kades. Nah, bagaimana kita ingin meniru bagaimana suatu desa Pandak ini dari desa wisata juga yang bisa menghasilkan. Sebelumnya saya ingin nanya, setelah itu apakah ada bantuan dari pemerintah, subsidi dari pemerintah yang setelah jadi desa wisata sendiri, apa sebelumnya memang nggak ada? kalau awalnya kita itu pertama itu karena bantuan dari orang luar itu yang dari masyarakat Mati. Nah setelah itu berjalannya kita istilahnya mendapatkan bukan dulu itu bukan SK namanya Pak, jadi embrio desa wisata. Nah selama perjalanan itu kami pengurus itu mendapatkan namanya itu dana PMPM atau apa selama 3 tahun. Oh bergulir. Nah itu selama 3 tahun. Nah terus setelah itu kita menggunakan swadaya masyarakat terus desa wisata untuk pengembangan desa wisata. Nah sering berjalannya waktu di tahun 2014 kita mendapatkan CSR Pak, BCA. Jadi kalau tadi misalkan Bapak lihat ada 4 namanya BCA, nah itu dari CSR-nya BCA. kita dari BCA. Jadi selain sekarang itu yang membantu kita dari CSR BCA, terus kemarin kita juga mendapatkan CSR baru dari PLN. Nah selain itu juga karena kita istilahnya udah bisa seperti hari ini bisa membanggakan Indonesia. Nah, kemarin kita dari kementerian itu juga mendapatkan bantuan dari Indonesia. Ya Mas Bayu, jadi gini, jadi memang tidak seperti bantuan itu datang setelah kita ada usaha. Iya. Yang Pak kepada Pak Sulis selaku ketuanya apa yang ingin disampaikan di Pandak, harapkan kepada ketua desa wisata Dusun Penting Sari. Itu Pak Kades silakan. Ya, terima kasih Mas Ketua Desa Wisata. Mas apa? Sulis, Pak. Mas Sulis ya. Kami serombongan dari Beturaden jumlah 54 orang ya. Ini tertarik sekali dengan apa namanya
desa wisata di Penting Sari, karena kami kepengen meniru, karena kita sama-sama kepengen punya desa wisata yang bisa terkenal di Indonesia seperti yang di sini. Kalau kami memang awalnya dari tahun 2018 ya dulu ya, sama 2018 kita ada lomba namanya Hatinya PKK, sehingga semua warga itu suruh menanami sayur-sayuran. Terus kami juga waktu itu, tapi belum ada benak untuk desa wisata waktu itu ya, masih itu lah Hatinya PKK ya. gitu Dan, tapi setelah kita mendengar, melihat di YouTube itu, nah akhirnya kita memutuskan untuk jadi desa wisata. Kita sama bervideo, sehingga yang sini itu lebih banyak daripada yang tidak. Tadi juga sampaikan sama Mas Budi ya, bahwa 14 tahun yang lalu juga banyak yang neseng ya, ini orang mau apa sih gitu kan, ternyata sama. Jadi ini untuk motivasi teman-teman kita dari Panda, termasuk dukungan dari BPD, bahwa awal daripada embrio untuk membentuk desa wisata memang banyak yang sini. Karena sekarang ini kan sudah menikmati, bahkan pendapatan daripada Pokdarwisnya itu rata-rata satu orang itu 1,5 juta per bulan. Ini kan luar biasa bentuk hidup dulu. Nah, sehingga harapan kami dengan teman-teman tadi itu dan sharing dengan teman-teman yang di sini, nanti pulang bisa meniru, dan dari pemerintah desa, dari dukung dari BPD, mudah-mudahan bisa mengangkat kita dari pemerintah desa untuk dukungan desa. Ya. Nah, gitu. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih di kesempatan ya. Saya juga minta mungkin media apa supaya kita bisa komunikasi Mas Sulis ya. Bagaimana kalau kita menemukan satu jalan? Ada Pak. Ya. Sama pun kalau kita juga sudah dapat bantuan WiFi juga ada. Sudah 60 unit tapi hilang. Ya, jadi maksudnya sama. Kalau semuanya nggak berkesinambungan itulah yang itu. Bantuan kan ini 2008 sampai 2022 masih dari jalan. Kominfo Dan malah bagus ini loh. Nah, kalau sama saya itu masih kadang dapat suatu program bantuan apa tidak konsekuen, akhirnya tidak satu berkelanjutan hilang. Gitu. KR juga dapat dari BI sama dari Pegadaian. Habis ratusan juta waktu itu, cuma juga hilang lah. Makanya dengan profesi dikembangkan ke masing-masing saat ini, mereka punya tanggung jawab. Kalau dulu kita kan top down, nah kalau sekarang ini adalah dari bawah. Dan dari bawah mereka lebih menguasai, didukung dengan ada 4 wisata alam, tubing, wisata religi, Mbah Pendek dan Bon Budo yang terbesar, wisata modern ada X-Manado, ada wisata juga, dan ada wisata Jogora. Jadi potensi di kami lebih baik, lebih modern ya dari kota. Cuma memang SDM pengelola dari Pokdarwi belum bagus. Mana saya bawa ke sini nanti mohon untuk bisa didukung, dimotivasi, proposalnya seperti itu ya Mas ya. Oke. Terima kasih Mas Sulis dan Pak Kades, Pak Sekdes dan Ketua BPD. Ini yang harus kita sikapi adalah bagaimana Desa Penting Sari memotret potensi warga. Yang kedua, posisi geografisnya ini memang jauh dari jalan raya besar. Jadi orang untuk labin itu pasti akan lamanya dia lama gitu. Dan akibat seperti itu akhirnya terbentuk sebuah komunitas Pokdarwis dan dapat sebuah kepercayaan, dan saya yakin Pandak walaupun sangat dekat dengan Baturanti dan di tepi jalan raya besar pasti bisa itu. Hanya satu, pasti kita bersama-sama bahwa potensi desa itu ada, kekompakan harus, dan kita fokus, nggak boleh kita selalu mengingat hal sesuatu yang sebetulnya itu ada tapi kita lupa nggak ada. Itu aja Pak Kades, Pak Tulis. Hanya satu, TV Desa Penting Sari, Top Markoto.